Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian News, masih membahas kasus Subang. Mungkin teman-teman sudah melihat ya dari live-nya Bang Freddy teman-teman mengenai pemeriksaan Pak Mulyana ya. Sepertinya pemeriksaan Pak Mulyana tersebut apa tujuannya ke mengenai OOJ teman-teman. Apakah itu hanya kesalahan prosedur yang akan dihukum hanya kode etik, ataukah memang nanti mengarahnya ke arah pidana ya teman-teman. Itu memang harus diusut pada tanggal 19 tersebut, mengapa oknum kepolisian tersebut menerobos termasuk Pak Mulyana ya teman-teman. Namun di sini tidak hanya Pak Mulyana aja yang gue bahas. Dari kemarin gue mengenai OOJ itu bahasnya juga tentang Pak Mulyana. Jadi untuk OOJ ini tentunya buat teman-teman mungkin yang mendukung Danu, yang mendukung Pak Yosep, semuanya dari kita ya, pasti semuanya sama-sama ingin mendapatkan keadilan bagi kedua korban ya teman-teman. Tentunya untuk mendapatkan keadilan dari kedua korban, untuk OOJ ini harus benar-benar terungkap ya teman-teman. Kenapa kayak gitu Bang? Di sini gue juga ngebahas Yoris ya teman-teman, karena pada saat itu Yoris juga kan masuk ke TKP untuk mengambil mobil Yaris ya teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di sini gue udah agak ngebahas Yoris juga selain Pak Mulyana. Kenapa kayak gitu? Karena memang gue berpendapat bahwasanya selain Pak Mulyana yang harus diperiksa gitu kan ya, Yoris juga harus diperiksa gitu. Nggak hanya Arif, Pak Mulyana, jadi Yoris juga harus diperiksa. Kenapa diperiksa Bang? Karena kan pada saat itu Yoris juga ada di situ gitu untuk mengambil mobil Yaris. Berdasarkan pernyataan dari Yoris sendiri ya, kalau berdasarkan pernyataan dari Yoris, dia menyatakan bahwasanya dia disuruh oleh Pak Mulyana, begitu alibi dia gitu kan. Dan Pak Mulyana juga sebaliknya gitu kan, menuduh Yoris. Jadi saling menuduh nih. Entah, kita harus mengungkap ya kenapa Yoris juga harus diperiksa mengenai hal ini. Jadi apakah Yoris ini bersinggungan dengan Pak Mulyana? Apakah Yoris ini dikambing hitamkan atau sebaliknya? Yoris ini diduga apakah bekerja sama dengan Pak Mulyana? Itu kan yang teman-teman harapkan agar dilihat nih, sebenarnya ini pelaku sebenarnya siapa gitu kan. Siapakah OOJ ini yang bekerja sama? Apakah bekerja sama dengan Yoris, ataukah OOJ ini bekerja sama dengan Pak Mulyana dan Pak Yosep kan gitu, atau OOJ ini bekerja sama dengan Pak Mulyana, Yoris, kayak gitu ya. Jadi itu harus benar-benar terungkap ya teman-teman. Jadi teman-teman yang teman-teman harapkan tentunya di sini memang pelakunya adalah orang terdekat, dan memang untuk pengungkapan hal ini benar-benar harus terbuka. Pak Yosep sudah ditahan, sekarang fokusnya di OOJ. OOJ ini menyangkut memang tidak lain dan tidak bukan ada keterlibatan, diduga ya ada keterlibatan dari Pak Mulyana. Makanya Pak Mulyana sekarang lagi intens oleh pihak kepolisian, sedang diperiksa gitu teman-teman. Apakah nanti terlibat atau enggak, kita lihat informasi selanjutnya ya teman-teman. Kemudian dengan Yoris gimana Bang pemeriksaannya? Kok kemarin Yoris itu diperiksa tidak hadir Bang ya? Teman-teman sudah ketahui ya, di awalnya dia bilang sakit, kemudian di panggilan kedua dibilang pengacara sakit, dan kita tidak tahu kelanjutannya karena tidak ada info terbaru nih. Baru ada info terbaru bahwasanya Pak Mulyana memang diperiksa kan kayak gitu. Dan untuk Yoris tersebut fungsinya apa sih Bang agar diperiksa mengenai kasus ini? Tentunya akan dicocokkan ya teman-teman. Apakah dilihat nih pengakuan Pak Mulyana gimana, pengakuan Yoris gimana, kenapa Yoris menuduh Pak Mulyana, menuduh Pak Yosep kan kayak gitu. Padahal mungkin teman-teman ada yang berkomentar, padahal dia ada di TKP juga Yoris Bang gitu kan. Kenapa yang dituduh, kenapa dia menuduhnya Pak Yosep doang kan kayak gitu. Dia kan juga bisa jadi tersangka juga kan kayak gitu. Ya makanya itu harus benar-benar di cross check oleh pihak kepolisian, apakah Yoris terlibat, apakah Pak Mulyana terlibat kan kayak gitu oleh OOJ tersebut. Dan juga di sini untuk Yoris sendiri ya, selain harus diperiksa mengenai masuknya dia di TKP untuk mengambil mobil Yaris tersebut, dan juga dia harus diperiksa mengenai yayasan ya teman-teman. Jadi fokus kita di OOJ dan di yayasan, otomatis kita ini berfokusnya ke Pak Mulyana dan OOJ lainnya gitu kan ya, para oknum kepolisian, dan juga fokusnya juga ke Yoris. Kenapa ke Yoris? Karena pihak kepolisian memeriksa yayasan tersebut. Kalau memeriksa yayasan melalui Pak Yosep, tentunya Pak Yosep sudah ditahan kan gitu. Jadi tinggal diinterogasi. Nah, gimana untuk Yoris? Gini kelanjutannya, kita sangat menunggu
Untuk Yoris ini kita menunggu dia diperiksa kira-kira pertanyaan apa dari pihak kepolisian, apakah hanya sekedar mengenai dia masuk ke TKP atau benar-benar diukit terus nih masalah yayasan gitu teman-teman, karena bisa saja diduga untuk OOJ tersebut dibayar menggunakan dana dari yayasan, diduga seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar pihak kepolisian fokusnya di dua ini ya, di OOJ dan juga di yayasan, dan teman-teman juga pasti berharap yayasan ini terbongkar dan OOJ ini terbongkar agar kita mendapatkan siapa pelaku sebenarnya, kan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman silakan berkomentar mengenai Pak Mulyana ini. Tentunya dari kemarin gue juga makanya langsung bahas gitu kan, postingan tentang Kang Heri dulu 5 bulan yang lalu sebelum Pak Yosef ditangkap, mengenai Pak Mulyana yang beliau adalah orang hukum tapi beliau sendiri melanggar hukum gitu. Itu hal yang biasa nggak Bang di Indonesia? Memang hal yang biasa, namun di sini kan sudah ada buktinya bahwasanya beliau masuk ke TKP gitu. Entah itu dia ini apakah difitnah ataukah enggak, maupun kayak gimana pun itu harus diperiksa karena beliau masuk ke TKP. Apalagi alasannya mengambil kucing, itu membuat masyarakat semuanya juga tidak masuk akal untuk hal tersebut. Namun pihak kepolisian tentunya tidak hanya melihat komentar dari para netizen. Tentunya pihak kepolisian hanya percaya akan data ya teman-teman. Jadi memang semuanya harus diperiksa, harus clear gitu kan. Apakah Pak Mulyana ini masuk memang hanya kesalahan prosedur aja gitu kan, kode etik aja, atau memang dari Pak Mulyana ini benar-benar menerobos gitu kan, benar-benar merobos, dan ini ada tindak pidana dari oknum tersebut, yang dimana pernyataan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo sebelumnya menyatakan bahwasanya penerobosan tersebut tidak diketahui oleh penyidik gitu ya. Ya, gue sendiri juga masih agak curiga gitu ya, apakah benar tidak diketahui oleh penyidik, atau penyidiknya ada salah satunya yang menjadi OOJ yang mengizinkan mereka ini masuk gitu. Jadi itu benar-benar yang harus difokusin, siapakah orang yang menyuruh mereka nih oknum untuk masuk, kan kayak gitu. Sudah jelas-jelas bahwasanya itu adalah melanggar hukum atau tindak pidana gitu teman-teman. Dan apalagi di situ memang Danu ini sudah ada kesaksian ya, ada OOJ segala macem dan membersihkan TKP, kan kayak gitu. Itu sudah sangat jelas, dan memang sudah di BAP juga untuk oknum-oknum tersebut. Dan semoga kita tunggu hasilnya teman-teman. Semoga pihak Polda Jabar ini semakin gercep banget ya, bener-bener Polda Jabar ini kerja keras teman-teman untuk mengungkap kasus ini. Setiap hari ada pemeriksaan, dan semoga teman-teman bisa mensupport terus ya untuk Polda Jabar bisa mengungkap kasus ini dan P21 nih cepet-cepet nih gitu kan, agar bisa diuji semuanya, agar bisa ketahuan siapa pelaku sebenarnya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.